Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fitri Anissa. Pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, saya akan menjelaskan target bungkai harian ini. Baik, sini kita akan membahas tentang T tengah posisi. Maksudnya di sini yaitu T bisa menjadi 4 arti. Bisa diartikan kemudian dan dengan menggunakan karena dan kalau. Oke, minasan, sini kita akan bahas satu persatu dari T yang berarti kemudian. T kemudian ini maksudnya T diartikan kemudian apabila bertemu dengan kata kerja, sedangkan T dapat diartikan dan apabila bertemu dengan kata sifat atau kata benda. Terjemahannya juga di akhir. Jadi T kemudian ini artinya menghubungkan dua tindakan yang dilakukan secara berurutan. Misalnya seperti pola di sini, kata kerja satu bentuk T itu ditambah atau nanti dilakukan kata kerja kedua, atau bisa lebih simpelnya melakukan aktivitas pertama lalu melakukan aktivitas yang kedua. Seperti contoh, gohang o tabete gakkoe ikimasu, makan nasi kemudian pergi ke sekolah. Jadi pada contoh di sini kita makan nasi terlebih dahulu sebagai aktivitas pertama dan dilanjut aktivitas kedua pergi ke sekolah. Gitu ya minasang. Terus dilanjut dengan T yang berarti atau T yang artinya T, yang kemudian diartikan bisa menjadi dengan menggunakan. Dengan menggunakan ini terjemahannya di awal, yang artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan alat atau cara. Seperti yang kita lihat ada pola, yaitu alat atau cara atau sarana ditambah o sebagai objek tambah kata kerja bentuk T. Kita langsung lihat contoh seperti hashide gohang o tabete imasu. Hashide gohang o tabete imasu, makan nasi dengan menggunakan sumpit. Jadi sarana atau cara di sini atau alat, cara atau sarana di contoh ini itu sumpit. Makan nasi dengan menggunakan sumpit. Lanjut yang ketiga itu T dapat diartikan karena. T dapat diartikan karena itu menyatakan sebab akibat. Polanya kalimat satu bentuk T ditambah kalimat kedua. Kita langsung ke contoh. Byoki de gakkou o yasumimashita. Karena sakit libur sekolah, atau karena sakit tidak berangkat sekolah. Jadi dalam contoh ini menyatakan sebab akibat, karena sakit jadi tidak berangkat sekolah gitu ya. Terus karena ini diartikan di awal sama seperti dengan menggunakan. Terus sekarang dilanjut dengan T yang dapat diartikan kalau, seperti bentuk pengandaian. Kita langsung ke contoh. Yoruni natte nemasu, kalau sudah malam tidur. Gitu ya minasang. Terus sini ada sedikit notes. TK itu jadi bisa menggunakan kata
selain menggunakan kata kerja, TK juga bisa menggunakan kata sifat. Seperti caranya dirubah kata sifat I dirubah ke kute. Sedangkan kata sifat na atau kata benda dirubah ke D. Seperti yang tadi, note di sini nomor yang 2, 3, dan 4 artinya yang tadi T dengan menggunakan, T karena dan T kalau ini terjemahannya di awal. Terus tadi lanjut dengan ini, simbol terjemahan awal. Simbol terjemahan awal ini maksudnya ini tuh kayak cara buat kita bisa lebih cepat atau lebih bisa biar nggak bingung cara membaca rangkaian sebuah kalimat atau kata seperti dokai biar bisa diartikan. Cirinya yang pertama ada partikel wa, partikel mo, partikel ga, terus ada kata kerja pasif, kata sifat, dan lalu to pengulangan. Jadi yang pertama ini maksudnya kalau kita mau mengartikan sesuatu kalimat, kalau mengartikan kalimat dalam kalimat, jadi kita tanpa bingung dimulai dari mana. Jadi kita bisa dilihat dari nomor 1 ini bisa ada dimulai dari partikel wa, mo, ga, begitu ya minasang. Terus yang kedua cirinya yaitu dari, sampai, kemudian, dan, dengan atau minggu, menggunakan, karena, kalau, sebelum, setelah, ketika, atau saat, sambil, tanpa, padahal, tetapi. Bisa digunakan dengan ciri-ciri ini juga ya minasang. Terus dengan yang ketiga itu takaran atau pelengkap. Takaran atau pelengkap di sini maksudnya kayak kata-kata tambahan misalnya seperti takusang, gitu-gitu deh. Nah, terus yang keempat itu ada koma atau titik. Jadi kita bisa dilihat dari koma dulu dibacanya, mulai dari koma atau titik gitu minasang. Dan ini tuh berlaku hanya di satu kali titik. Dan terus misal kalau ada T yang di ujung adalah kudasa yang dihilangkan itu sama dengan kayak meirikinshi, meirikai, bentuk perintah. Lanjut, terus kita akan menjelaskan lagi pengecualian ga terjemahan dari belakang. Kalau tadi terjemahan dari awal atau di awal, sekarang pengecualian ga terjemahan dari belakang. Bisa kita lihat sini ada arimas atau imas, dekimas atau kanokei. Jadi kanokei atau dekimas ini sama ya minasang, dia bentuk kebisaan yang artinya bentuk pasif. Terus sini ada wakarimas, ada irimas, ada hitsyo sama kakarimas. Terus bentuk-bentuk ini kita ada contoh seperti misal kayak neko ga imas, ada kucing. Kan kayak terjemahannya kan dari belakang. Kita contohkan ini neko ga imas. Imas ada, ga-nya sebagai partikel dan neko-nya itu kucing. Jadi neko ga imas, ada kucing. Dari belakang ya minasang, seperti contoh. Terus sini ada perbedaan bentuk pasif dan bentuk aktif. Jadi bentuk pasif itu di ciri-cirinya menggunakan seperti contohnya kayak tabemas, nemas, apalagi ya, tabemas, nemas, dan lain-lain yang gitu lah.
Terus sedangkan bentuk aktifnya itu bisa digunakan menggunakan simas. Jadi kalau lawannya ada E-nya, misalnya tabemas, terus kita lawannya dengan simas, itu yang bentuk aktifnya itu ini yang simas, lebih kuat simas, yang pasifnya tabemas. Terus kalau tabemas itu misalnya bentuk E itu harus didosi dan tadosi, tidak berlaku untuk tunggal. Ini kan tabemas kan sendiri, nggak ada lawan katanya ya, misalnya nggak ada contohnya misalnya kayak sukemas sama sukimas gitu loh. Kalau tabemas kan nggak ada bentuk satu laginya, jadi tidak boleh tunggal. Seperti contoh lagi, not, sini ada not. Jika lawannya bukan si, maka yang lebih aktif, maka yang bentuk aktif. Jadi misalkan kayak si nya ini, ke ciri-ciri tadi itu dengan yang lain bukan dengan si, itu berarti lebih aktif, bentuk aktifnya itu yang bukan yang si. Kalau sama si, yang bentuk aktifnya itu yang si, simas maksudnya, kita menasang. Terus kita dilanjut, di sini ada waktu itu dibagi menjadi dua. Bingkai waktu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada waktu punya batas ujung angka. Sini dengan ciri-ciri ada detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Nah, yang tadi disebutin itu kayak ada batasnya. Misal kayak detik kan cuma ada 60 detik. 3600 detik ya. Menit 60 menit kan ya. Jam kalau satu hari ada 24 jam. Hari cuma sampai minggu, tanggal cuma sampai 31, bulan cuma 12 bulan. Kayak gitu ya Minasang. Terus dalam waktu punya batas itu wajib menggunakan partikel ni, yang artinya pada, jika bertemu dengan kata kerja atau kata keterangan. Contohnya Nichio bini kimas, misalnya kayak datang pada hari Minggu. Nah, di sini itu sebagai penyambung dari waktu punya batas, dari kata kerja keterangan, dari kata kerja dan kata keterangan tersebut. Misal kayak kita menanyakan kapan, kayak kita menanyakan datangnya kapan, kita bisa menjawabnya nichiobi desu, bukan nichiobi ni. Kayak pada hari Minggu tuh nggak bisa ya Minasang. Kita harus menjawabnya dengan kata nichiobi desu. Terus yang kedua ada waktu tidak punya batas. Waktu tidak punya batas ini sini ada lamanya waktu. Lamanya waktu itu ditandai dengan kang. Arti kang sendiri di sini yaitu kayak durasi, kayak lamanya, kayak waktu gitu loh, kayak durasinya gitu. Jadi kang ini khusus untuk lamanya jam. Contohnya yojikang 4 jam lamanya. Misal kayak lagi sangjikang 3 jam. Terus ini ada pengecualian lamanya hari. Dalam hari itu yang beda itu di satu hari dengan bacaan ichi ni chikang, lamanya satu hari lamanya. Terus pengecualian kedua itu ada bulan 1, memakainya ichigatsu. Hai, ijo desu. Terima kasih.